Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah evaluasi belajar dengan materi penilaian berbasis kelas yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Trisna Asih, NIM 19020134017, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Galang Katon Baskoro dengan NIM 190201340082. Perkenalkan, saya Andrea Rudi Saputra dari kelompok 4 dengan NIM 190201340049. Nama saya Ulfan Afifah dengan NIM 190201340092. Baik, yang pertama mengenai pengertian penilaian berbasis kelas. Pengertian penilaian berbasis kelas adalah pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan data serta informasi hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian atau keberhasilan peserta didik terhadap suatu tujuan pendidikan. Namun menurut Surapranata dan Hatta, bahwa penilaian berbasis kelas adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap proses pembelajaran oleh peserta didik. Nah, dengan adanya data dan informasi ini dapat dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan suatu program pendidikan. Tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Tujuan umum penilaian berbasis kelas adalah untuk memberikan penghargaan terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik dan memperbaiki program dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi penilaian berbasis kelas bagi peserta didik dan guru adalah untuk 1. Membantu peserta didik dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah dan mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, membantu peserta didik mendapat kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Yang ketiga, membantu guru menetapkan apakah strategi, metode, dan media pembelajaran mengajar yang digunakan telah memadai. Dan yang keempat, membantu guru dalam membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Yang berikutnya adalah domain dan alat penilaian berbasis kelas. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif ini ranah penilaiannya pada 1. Pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah penilaian atau penghargaan. Untuk mengukur penguasaan kognitif dapat digunakan tes lisan di kelas atau tes tulis atau juga portofolio. Dengan ketiga cara tersebut, guru dapat menilai keenam unsur tadi dalam domain kognitif tersebut. Yang kedua ada domain psikomotor. Pada domain psikomotor ini, maka ranah penilaiannya adalah pada ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh siswa setelah siswa tersebut menerima pengalaman pembelajaran tertentu. Contoh pada domain psikomotor ini adalah seorang guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan penampilan atau kinerja atau performance yang telah disepakati. Biasanya jika dalam ranah sendera tasik, seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk menampilkan sebuah penampilan teater, menampilkan sebuah pertunjukan musik, atau bahkan pertunjukan tari. Yang berikutnya adalah domain afektif, di mana domain afektif ini ranah penilaiannya terhadap perasaan, sikap, minat, emosional, dan lain sebagainya.
Yang berikutnya, pada domain afektif ini ada dua hal yang harus dinilai oleh seorang guru. Yang pertama, kompetensi afektif yang ingin dicapai dalam pembelajaran meliputi tingkatan pemberian respons, penilaian, dan internalisasi. Yang kedua, sikap dan minat peserta didik terhadap mata pelajaran dan proses pembelajaran. Pada dasarnya, kita tidak bisa menuntut peserta didik untuk selalu bersikap positif terhadap mata pelajaran yang diterima, karena setiap manusia memiliki perasaan yang berbeda, entah itu dari kesukaan atau minat yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga kita sebagai seorang guru dituntut harus bisa memberikan rangsangan-rangsangan yang positif terhadap peserta didik agar mindset mereka juga ikut positif terhadap mata pelajaran yang akan diterima. Jika peserta didik sudah menerapkan atau memiliki pemikiran yang negatif, maka tugas seorang guru adalah mengubah mindset negatif tersebut agar menjadi positif. Prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama, valid. Valid atau tepat. Dalam prinsip ini, penilaian berbasis kelas harus benar-benar dapat mengukur apa yang akan diukur. Contohnya, jika dalam suatu pembelajaran harus dilakukan kegiatan observasi, maka kegiatan observasi tersebut bisa dijadikan acuan sebagai penilaian. Yang kedua adalah mendidik. Dalam kegiatan penilaian, seorang guru melakukan penilaian yang terkadang membuat peserta didik ketakutan, apalagi mereka yang mendapat angka atau nilai rendah. Sedangkan nilai rendah atau tinggi itu adalah bukan tujuannya. Yang ketiga adalah berorientasi pada kompetensi. Penilaian berbasis kelas dilakukan agar membantu peserta didik mencapai standar kompetensi dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum berbasis kelas. Yang keempat adalah adil dan objektif. Di sini, guru sebagai tim penilai harus bersikap adil dan objektif kepada seluruh peserta didiknya. Tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, kelamin, ras, etnis, atau yang lainnya. Berikutnya yang kelima adalah terbuka. Sistem penilaian yang digunakan oleh guru itu tidak boleh disembunyikan maupun dirahasiakan oleh guru. Apapun itu format maupun model yang digunakan oleh guru, dan model penilaian yang telah dipilih oleh guru tersebut harus diketahui oleh pengawas, kepala sekolah, guru maupun orang tua serta peserta didik itu sendiri. Yang keenam adalah berkesinambungan. Penilaian terhadap peserta didik tidak hanya dapat dilakukan di akhir pembelajaran, namun dapat dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan belajar dengan bertahap terencana agar penilaian peserta didik bersifat komprehensif. Yang ketujuh adalah menyeluruh. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan secara menyeluruh, utuh dan tuntas, baik yang berkenaan atau dengan domain kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang kedelapan adalah bermakna. Penilaian berbasis kelas harus bermakna kepada seluruh pihak yang terkait agar dapat melihat bagaimana perkembangan penguasaan kompetensi dari peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang manfaat dari hasil penilaian berbasis kelas. Nah, manfaat dari hasil penilaian berbasis kelas ini sangatlah bermanfaat untuk para guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Apa sih manfaatnya?
Nah, bagi guru, manfaat dari hasil penilaian berbasis kelas ini berfungsi untuk mengetahui di mana kemajuan belajar peserta didiknya dalam mengikuti kegiatan belajar dalam tiap semesternya. Dan bagi para orang tua, manfaat dari hasil penilaian berbasis kelas ini berfungsi untuk mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan anaknya saat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan untuk mengetahui peringkat anaknya saat di kelas dalam tiap semesternya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian berbasis kelas itu. Nah, dalam buku yang saya pelajari, terdapat 7 poin untuk jenis-jenis penilaian berbasis kelas ini. Apa aja itu? Nah, mari kita simak. Yang poin ke-1 ada tes tertulis. Tes tertulis ini yaitu alat penilaian berbasis kelas yang dalam penggunaannya ataupun penyajiannya ini berbentuk tertulis. Namanya tertulis pasti butuh suatu alat yang bisa untuk mencatat dan untuk alat mencatatnya. Biasanya tes tertulis ini digunakan dalam pada saat ulangan harian ataupun ulangan akhir semester ataupun yang lain. Nah, dalam penggunaannya tes tertulis ini biasanya digolongkan bisa dipilihan ganda ataupun mencocokkan ataupun uraian. Dan yang kedua ada tes perbuatan. Nah, tes perbuatan ini adalah tes perbuatan yang dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung. Biasanya kalau pelajaran yang di situ terdapat praktik saat belajar mengajar, disitulah tes perbuatan digunakan. Poin ketiga yaitu pemberian tugas. Pemberian tugas ini sangatlah penting untuk diberikan kepada peserta didik agar si kita pengajar itu mengetahui bagaimana dan sejauh mana peserta didik ini menangkap materi yang sudah kita sampaikan dari awal pelajaran hingga akhir pelajaran berlangsung. Nah, untuk poin keempat itu ada penilaian proyek. Nah, apa sih penilaian proyek itu? Penilaian proyek itu adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, penilaian proyek ini dilakukan mulai dari pengumpulan, pengorganisasian, penilaian, dan penyajian data. Nah, proyek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman dan pengetahuan peserta didik pada proses pembelajaran. Dan yang poin kelima adalah penilaian produk. Berbeda dengan penilaian proyek, penilaian produk adalah penilaian hasil kerja atau hasil karya atau produk dari peserta didik itu sendiri, yaitu penilaian terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat karya atau produknya itu sendiri. Untuk poin keenam ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini bisa diambil dari berbagai objek. Yang pertama bisa sikap peserta didik terhadap mata pelajaran. Yang kedua ada sikap peserta didik terhadap guru. Yang ketiga ada sikap peserta didik terhadap materi pelajaran. Dan yang keempat ada sikap peserta didik kepada proses pembelajaran. Nah, penilaian sikap ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan skala sikap peserta didik. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan penilaian berbasis kelas terhadap sekumpulan karya atau sekumpulan produk dari peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses belajar mengajar yang dilakukan peserta didik tersebut.